Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pembelajaran fikih yang beranggotakan 1 Alwiyah Wacayani sebagai moderator dan pemateri 1. Yang kedua ada Nanda Puspita sebagai pemateri 2. Yang ketiga ada Mega Pajarwati sebagai pemateri 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat ruang lingkup pembelajaran fikih pada madrasah ibtidaiyah ada 2, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah yaitu pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang baik dan benar, seperti contohnya cara toharoh, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. 2. Fikih muamalah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman ketentuan makanan dan minuman yang halal serta haram, seperti hitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjaman. Mata pelajaran fikih yang merupakan bagian dari pelajaran agama di madrasah mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya, karena pada pelajaran tersebut memikul tanggung jawab untuk dapat memberi motivasi dan kompensasi sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan, dan juga mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdhoh dan muamalah, serta dapat mempraktekkannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran fikih di madrasah ibtidaiyah berfungsi sebagai mengarahkan dan mengantarkan peserta didik agar dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara kafah atau sempurna. Selanjutnya, pemateri 2 yang akan disampaikan oleh Mbak Nanda yang menjelaskan tentang tujuan pembelajaran fikih di madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan mata pembelajaran fikih di madrasah ibtidaiyah. Mata pelajaran fikih di madrasah ibtidaiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat yang pertama, mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam, baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Yang kedua yaitu melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam, baik dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia dan makhluk lainnya, maupun hubungan dengan lingkungannya. Pemahaman dan pengetahuan tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat serta dapat menumbuhkan ketaatan beragama, tanggung jawab, dan disiplin yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun sosial dengan dilandasi hukum Islam. Materi yang terakhir yaitu metode pembelajaran fikih yang akan dijelaskan oleh pemateri 3 Mega Pajarwati. Pemilihan metode pembelajaran fikih. Ilmu fikih merupakan salah satu cabang ilmu yang dapat mempengaruhi nilai ibadah seseorang dan ibadah dalam Islam. Erat sekali hubungannya dengan pendidikan atau pemahaman tentang fikih. Ibadah dalam Al-Quran dikaitkan dengan takwa, dan takwa berarti melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar, faktor penting yang mesti mendapat perhatian khusus adalah bahan atau materi pengajaran itu sendiri yang akan disampaikan dalam membawa anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Materi-materi tersebut adalah ajaran-ajaran agama Islam secara menyeluruh yang meliputi hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia serta alam semesta. Untuk mengajarkan materi pembelajaran fikih, maka guru dapat melaksanakan dengan berbagai macam metode mengajar atau dapat mengkombinasikan metode mengajar secara bervariasi. Antara lain,
Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah penerangan atau peraturan secara lisan oleh guru kepada semua siswa di dalam suatu ruangan kelas yang bisa diikutsertakan dengan tanya jawab, pemberian tugas, demonstrasi, eksperimen, sosiodrama, dan bermain peran serta metode latihan. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi adalah cara mengajar dengan jalan mendiskusikan suatu topik mata pelajaran tertentu sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku siswa. Yang ketiga ada metode sosiodrama. Metode sosiodrama adalah penyajian bahan dengan cara memperlihatkan peragaan, baik dalam bentuk uraian maupun kenyataan. Yang keempat ada metode pemecahan masalah atau problem solving. Problem solving adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan jalan di mana siswa dihadapkan dengan kondisi masalah, dari masalah yang sederhana menuju ke masalah yang sulit. Yang kelima ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk menjelaskan suatu pengertian atau memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik. Kelima metode tersebut di atas agar dapat dijalankan secara efektif dan efisien oleh seorang guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, maka guru harus mempunyai sikap profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan guru profesional mempunyai tugas ganda selain sebagai pengajar juga sebagai pendidik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.